Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Puji Tuhan, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang sedang liburan ya, masih liburan ya? Oke, ya. Kita mau beribadah lagi pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap beribadah? Sudah? Kalau sudah kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita akan bersaat teduh terlebih dahulu, kita minta agar Tuhan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu yang besar dan agung, dan terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu kami yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini, dan menolong setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini agar kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau agar Tuhan memimpin kita pada pagi hari ini, memimpin sekolah minggu kita ya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita, minta Tuhan pimpin. Kita akan tetap bangkit berdiri, masih kuat yang di rumah, masih ya. Kita akan memuji Tuhan kembali gitu ya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang selalu beserta kita dalam keadaan apapun juga, baik dalam duka maupun suka, Dia selalu ada bersama dengan kita ya. Oleh karena itu kita perlu bersyukur karena di apapun keadaan kita ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita ya. Tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Ku daki gunung yang tinggi dengan gerakan ya. Semua sudah bisa kan gerakannya ya? Oke. Terbang luar angkasa.
Silakan duduk kembali. Puji Tuhan ya, kita memiliki Allah yang selalu bersama dengan kita. Sudah sepantasnya kalau kita untuk terus mengasihi Tuhan. Dan sekali kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan itu doa dan kerinduan kita bersama-sama ya. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur jika di dalam firman-Mu kami boleh mengenal Engkau dan mengetahui bahwa Engkau mengasihi kami, menyayangi kami sekalipun kami kecil dan lemah, namun Engkau begitu besar mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mau melihat, mendengar, dan mengetahui setiap rahasia daripada firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Dan Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk mentaati setiap firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami bisa melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau akan menolong guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau akan memberikan kemampuan kepada guru kami sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Om berharap kalian baik-baik saja. Om Forrest mengucapkan selamat tahun baru ya buat kalian yang ada di rumah. Walaupun tidak terasa begitu cepat waktu yang kita lalui, kita melewati 1 tahun di 2020. Dan pada saat ini kita sudah di tahun 2021. Ya, Om Forrest mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Nah, adik-adik semua mengawali tahun yang baru di 2021, pasti di antara kalian mempunyai komitmen masing-masing, baik terhadap diri sendiri, orang tua, bahkan terlebih-lebih kepada Tuhan. Ya.
pasti kalian mempunyai komitmen masing-masing, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Namun pada pagi hari ini Om Foris mengajak kalian semua untuk mengawali tahun 2021, kita sama-sama melakukan satu hal, yaitu menaati Allah ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Ya, komitmen kita bersama-sama di awal tahun 2021 apa? Menaati Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3, menaati Allah ketika kalian menghadapi hal-hal atau situasi yang sulit. Nah, adik-adik semua, ketika kalian memperhatikan dalam pembacaan kita nanti ya, jadi tema khotbah pada pagi hari ini adalah menaati Allah ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Ya, bahan Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik semua, ketika kalian memperhatikan dalam bahan Alkitab kita pada pagi hari ini tentang kehidupan Saul, kita melihat ya, kita mendapatkan bahwa dalam beberapa hal dia itu mirip dengan kita. Dia memulai perjalanan rohaninya dengan janji yang besar. Dia memberikan respon yang baik terhadap tugas yang diberikan kepadanya, dan dia memuji Allah ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Nanti kalian boleh melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-15. Namun tidak lama kemudian kelemahan-kelemahannya mulai tampak. Di tengah keadaan yang sulit, Saul yang tidak sabar dan tidak berpikir panjang itu berpaling dari Allah, dan apa yang dia lakukan, dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan dirinya sendiri. Ya, dia berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan caranya sendiri. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Di antara adik-adik semua, seberapa banyak atau seringkali kita berusaha menyingkirkan Allah, ya. Kalian berusaha untuk tidak mau melibatkan orang tua kalian, tidak mau melibatkan kakak dan adik kalian di saat kalian menghadapi masalah. Tetapi itu adalah hal yang salah. Itulah yang dilakukan oleh Saul. Dia tidak sabar, ya. Dalam dia menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Dia mau menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Pada pagi hari ini Om Foris mengajak kalian semua, atau mengajak kita semua, di saat kalian menghadapi masalah, di saat kalian diajak untuk menaati apa yang menjadi perintah Allah, janganlah lari dari masalah, ya. Tetapi bagaimana kalian harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kalian. Nah, biarlah kalian semua lebih mengikuti teladan Yesus yang dia mau merendahkan dirinya. Ya, kalau kalian melihat di dalam Filipi nantinya ya. Nah, jadi adik-adik semua, dalam bahan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, sebenarnya terlebih dahulu diceritakan bahwa seorang nabi dan hakim bangsa Israel pada saat itu, dia adalah Samuel. Orang Israel, ya, dia adalah Samuel. Kita melihat bahwa pada saat itu orang Israel mengeluh bahwa Samuel sudah terlalu tua untuk menjadi nabi mereka. Tetapi dia adalah seorang yang bertugas menyampaikan perintah-perintah Allah dari Allah sendiri kepada mereka. Maka mereka meminta Samuel untuk memberikan seorang raja kepada mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Samuel? Apakah dia diam-diam saja? Tidak. Ya, kemudian Samuel meminta, ya, Allah, ya, untuk memberitahukan apa yang harus dia perbuat. Kemudian Allah memerintahkan Samuel untuk memperingatkan bangsa itu bahwa memiliki seorang raja akan membuat hidup mereka lebih sulit, bukan lebih mudah. Tetapi apa respon orang Israel pada saat itu? Apakah mereka mendengarkan perkataan Samuel? Tidak. Respon mereka adalah menuntut adanya seorang raja. Mereka menginginkan seorang yang dapat memimpin mereka dan berperang bagi mereka. Ya, seorang raja sama seperti yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di sekitar mereka. Kemudian Samuel berdoa sekali lagi, dan kemudian Tuhan menyuruh Samuel pergi dan memberikan seorang raja untuk mereka.
Ya, suatu hari Samuel bertemu dengan Saul. Samuel tahu bahwa dia adalah yang telah dipilih Allah untuk memimpin umat itu. Saul juga tinggi dan tampan. Lalu Samuel mengambil sebotol minyak, menuangkan sebagian isinya ke atas kepalanya dan menjadikan dia raja Israel yang pertama. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Samuel. Lalu Samuel membawa Saul di hadapan bangsa itu. Dan semua orang berseru katanya, hidup raja, hidup raja. Kenapa mereka mengatakan, orang-orang yang ada di sekitar mereka mengatakan hal demikian, hidup raja? Mereka sangat senang sekali. Ya, karena diberikan kepada mereka apa yang menjadi tuntutan bangsa Israel kepada Samuel, dan hal itu terpenuhi dan membuat mereka sangat senang sekali. Ya, pada mulanya Saul memimpin Israel dengan baik, ya. Waktu dia menjadi raja, dan apa yang dilakukan oleh Saul adalah dia memimpin Israel dengan baik. Dia menenangkan pertempuran pertamanya melawan bangsa Amon, dan dia bersyukur kepada Allah. Dan Saul juga mendengarkan nasihat apa yang dikatakan oleh Samuel dan memerintahkan bangsa itu untuk melakukan hal yang sama. Namun setelah beberapa tahun lamanya segalanya mulai berubah. Ya, di saat Saul awalnya dia melakukan tugasnya dengan baik, ya, dia bersyukur kepada Allah di saat segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja. Tetapi di akhirnya dimulai segala sesuatunya mulai dengan berubah. Orang-orang Filistin yang perkasa berkumpul dan mendekat dan siap untuk menyerang Israel pada saat itu. Mereka memiliki ribuan tentara, ya, kereta perang dan pasukan berkuda. Pasukan Raja Saul menjadi ketakutan ketika mereka melihat musuh-musuh yang perkasa. Ya, kalian akan terkejut mendengarkan apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian orang Israel mulai ketakutan sehingga mereka bernyanyi dalam gua dan lubang-lubang di antara bebatuan di dalam lubang di dalam tanah, dan beberapa orang Israel mereka melarikan diri. Nah, jadi adik-adik semua kita melihat ya dari cerita selanjutnya bahwa Samuel telah memberitahu Raja Saul untuk menunggu selama 7 hari, dan setelah itu Samuel akan datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum bangsa itu berperang. Ya. Sebagai seorang pemimpin agama, ini merupakan bagian dari pekerjaan Samuel. Allah telah berfirman bahwa hanya para imam yang boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Kemudian Saul menunggu selama 7 hari, dan ketika Samuel tidak muncul, apa yang dilakukan oleh Saul? Apakah dia sabar? Apakah dia menaati apa yang menjadi perintah Allah, atau dia mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Kita akan melihat adik-adik. Ya, Saul menjadi sangat tidak sabar dan dia menjadi ketakutan. Ya, para tentaranya mulai pergi meninggalkan dia, dan Saul dengan segera memutuskan untuk menyalakan api, mempersembahkan korban itu sendiri. Ketika Saul selesai mempersembahkan korban, kemudian Samuel datang dan Saul berlari menemui Samuel, dan dia buru-buru memberikan salam kepada Samuel. Tetapi apa respon Samuel? Apakah dia senang, atau dia marah, atau dia kecewa, atau dia sedih melihat Saul? Kita melihat bahwa respon yang dilakukan oleh Samuel adalah Samuel sangat marah, ya, karena perbuatan Saul. Samuel ingin tahu mengapa dia tidak menaati perintah Tuhan. Saul berkata karena para tentara sudah melarikan diri. Saul yakin bahwa orang Filistin sudah bersiap-siap untuk bertempur. Dan karena Samuel belum datang, Saul berpikir bahwa harus mempersembahkan sendiri korban itu pada Tuhan. Ya, kita melihat sikap Samuel adalah Samuel sangat kecewa adik-adik. Dia sangat sedih atas perkataan dan perbuatan Saul. Ya, seandainya saja dia memilih untuk menunggu, seandainya dia memilih untuk percaya dan taat kepada Allah, dia pasti akan tetap menjadi raja atas sesuatu bangsa yang besar. Tetapi sebaliknya Saul memilih sikap yang salah atau yang bodoh, memilih untuk tidak taat dan kehilangan kerajaan yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah perkataan Samuel kepada Saul. Ya, kalau kalian melihat di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13. Nah, jadi adik-adik semua,
Kita melihat salah satu contoh dalam Alkitab yang dikatakan tidak menaati Allah. Ya, seperti Saul yang tidak taat pada perintah Allah. Mungkin ada di antara kalian yang ada di rumah pada saat ini. Jangankan menaati apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah firman Tuhan kepada kalian. Mungkin di antara kalian sering tidak menaati apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kalian, baik itu bapak kalian, mama kalian, atau abang atau kakak kalian, atau guru-guru di sekolah. Terkadang kalian sulit untuk menaati apa yang menjadi perintah oleh guru di sekolah maupun orang tua kalian. Pada saat ini Om Forest mengajak kalian untuk mulai atau mengawali tahun 2021, milikilah hati yang taat pada perintah Allah. Ya, jangan mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Dia taat, dia melakukan segala sesuatu berjalan dengan baik. Di saat lancar dia bersyukur kepada Tuhan, tetapi ujung-ujungnya apa? Dia sudah mulai tidak taat kepada Tuhan. Jadi pada saat ini Om Force mengajak kalian untuk mengawali tahun yang baru 2021, marilah kita terus menaati Allah, ya. Walaupun selama ini kalian tidak taat kepada bapak dan ibu guru atau tidak taat kepada orang tua, marilah kita belajar salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan bahkan semua orang yang percaya pasti mengenal siapa dia. Dia adalah Yesus. Ya, dia memberikan teladan bagi kita, dia turun ke dunia, dia memberikan dirinya, dia merendahkan dirinya untuk apa? Untuk mau menyelamatkan kita. Jadi adik-adik semua, itulah yang di Alkitab dikatakan tentang dirinya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, dia adalah Yesus. Ya, yang patut kita contoh atau yang pantas kita teladani di dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah menaati Allah dengan sempurna. Dia mati di kayu salib supaya kita yang tidak taat dan yang melakukan banyak kesalahan lainnya dapat diampuni. Dan dia juga menolong kita untuk taat ketika kita memohon kepadanya. Jadi adik-adik semua, biarlah kita mengawali tahun yang baru 2021. Marilah kita meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Forest pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin setiap perjalanan kehidupan kita dan untuk mengawali tahun yang baru pada 2021 ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bagaimana kami mengawali tahun yang baru di 2021 untuk memulai terus taat kepada Engkau, berikan hati yang baik, yang baru kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki komitmen bagaimana mereka terus taat kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, Engkau berkati keluarga, orang tua mereka, dan Engkau berkati juga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, ayat hafalan kita pada pagi hari ini seperti firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kita harus menaati Allah. Kalau kita menaati Allah, kita pasti mengasihi Dia. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jika sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya, jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pasti akan menaati perintah Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau belajar untuk taat kepada melakukan firman Tuhan, sekalipun itu hal yang sulit. Namun kita tetap berjuang untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kita berjuang untuk melawan dosa, ya. Hanya Kristus yang boleh masuk dalam hati kita, dan dosa big no, ya. Hari ini kita mau belajar satu lagu yang mengatakan dosa tak boleh masuk, ya. Kita akan belajar lagu ini bersama-sama, ya. Mari kita belajar. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk, surga
Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Jangan lupa bacaan Alkitabnya terus dibaca ya, jangan lupa untuk meninggalkan jam-jam pembacaan Alkitab ya. Berikut ini adalah bacaan Alkitab selama 1 minggu ini. Jangan lupa terus jaga kesehatan, sekalipun di rumah saja kalian terus tetap menjaga kesehatan. Dan kalau terpaksa harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan 3M. Masih ingat? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi dan menjaga kita sampai wabah ini berlalu ya. Sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.